Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang koler jawab salam di luar mudah-mudahan masuk angin. Sekali lagi yang semangat jawab salam, ulun doakan mudahan hutang lunas. Nah, yang nyaring itu banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, wabil khusus Tuan Guru Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Syahroni. Minta maaf Pak kalau salah ulun menyambat. Tuas pian semalam batas miah kada mau undang ulun. Juga ustaz-ustaz yang lain ulun kada kawa menyambati ngaran pian satu persatu karena ulun ni hanyar saja ceramah di Palangka nih. Pangkalan Bun Palangka ada nyaman-nyaman 10 jam dian bermobil. Alhamdulillah atas takdir Allah, atas izin Allah malam hari ini dari hari Jumat kemarin sampai hari ini parak seminggu dah. Terakhir jadwal sampai hari Kamis. Parak seminggu. Mudah-mudahan kehadiran ulun, kehadiran pian di tempat yang barokah ini, di tempat yang mulia ini senantiasa mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Tidaklah pulang dari tempat ini melainkan Allah kabul segala hajat kita. Tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan Allah hilangkan segala masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama ulun muliakan, tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah. Kita haturkan kepada Allah yang malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini semua atas izin Allah, semua atas kasih sayang Allah, semua atas karunia Allah yang Allah berikan nikmat bercucur tak terhitung. Di antaranya malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita berupa nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Di balik semua itu juga Allah berikan nikmat taufik dan hidayah, dan Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat yang besar, nikmat orang tidak tahu. Yang paling besar nikmat ini merasa berharganya nikmat sehat ini kalau dia belum sakit. Sehat ini sangat penting. Kita dapat kumpul di tempat ini karena sehat. Amun garing, ada harapan ibu-ibu hendak ke sini. Ada usah garing banget, bisul jadi burit. Ada harapan ke sini. Apalagi bisulnya nak pacak sudah. Siapa aja menyuruh padanya hakon. Ada usah bisul, sakit gigi ya bapak-bapak nih. Ada harapan ke sini. Ulun gurai mun sakit gigi, jangan dengar ceramah, kucing lalunya kusipak. Apalagi ke majelis, apalagi ke dengar ceramah, kupina gurunya ku tampar aja. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini semua atas nikmat yang Allah berikan. Allah pilih kita satu persatu, yang kada semua manusia, yang tidak semua hamba-hamba Allah. Allah berikan nikmat taufik dan hidayah. Allah pilih liman yasha, kepada orang yang dikehendaki Allah saja. Barang tu pai kalau pilihan, Bu, barang tuh kalau pilihan pasti bagus.
Berarti ibu bapak yang hadir di tempat ini orang-orang pilihan, mau hadir ke tempat sini, meluangkan waktu, bahkan menyiapkan tempat, mengolah segala hias-hiasan, menyumbang, mengungkarkan segala buah anggur, buah apel, buah pisang, berataan disiapkan. Hanya orang yang dikehendaki aja yang hakun mengeluarkan duit, mengeluarkan buah untuk peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun kada ada harapan, dah berduit, dah sugih, mobil banyak, rumah bertingkat, bini 4, pas datang panitia Isra Mi'raj, Pak Haji kawakah meminta sumbangan, yang lain aja dulu, aku kena aja berdiri aja, kalau kurang datang dia ke sini, tapi yang banyak kurangnya, amun 1000 kurangnya, ayo aku nambahi, bungol. Syukur kita boy, baik dipilih Allah Ta'ala mau meluangkan waktu peringatan Isra dan Mi'raj. Adanya orang, semua orang hakun duduk mendengar ceramah. Jujur aja, ujian orang kehadir ke majelis itu kada gampang-gampang. Jangan biar ulun penceramah nih, pun ulun lain ceramahnya mengantuk juga. Apalagi penceramahnya mamai aja mengantuk juga, sama aja pada manusia. Kisahnya Bang Ustaz tuh, kalian kalau mendengar ceramah mengantuk, moha coba seorang ada berceramah ngantuk juga. Sallallahu Nabi Muhammad. Syukur kita ke tempat ini. Makanya iblis tuh ada senjata 3 bagi orang yang hadir ke majelis. Senjatanya tuh 3 biar. Makanya mun kurang-kurang kita dihantamnya dengan senjata ini. Jangan yang ketiga, yang pertama aja sudah keok kita, tergantung iman. Pertama sebelum pian masuk ke masjid ini tadi dudukan, iblis dari tadi bahambur gelapung, bahambur tapung. Melihatlah Bu pian. Lihatlah, dari tadi iblisnya bahambur gelapung. Untuk apa Pak? Untuk supaya pian mendengar ceramah, mata mulai mengantuk. Hanya gurunya assalamualaikum, sudah menggawil kawan sebelah. Wan ya, kenapa aja Ustaz tepina 2 pelihat koja? Mengantuk sudah. Ya, dari awal orang ceramah buring aja, mengaruk. Bangun bangun, gurunya anak habis sudah. Baiklah, ujar penceramah, ini saja yang dapat sampaikan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Harau sandal kawan ambilnya. Timbainya gelapung, ngantuk kita mendengar. Nah, makanya penceramah nih baik, Ustaz kadang-kadang ditipu jamaah. Pina husupang aja. Kada lawas bunggut nih. Gandangan penceramah sadar, unggut. Gandangan penceramah paham? Kada lawas tes jabanyu menetes. Nah, jaban penceramah insaf kau. Kali dilihati mengaruh guring, leing guguran. Guring orangnya. Iblis. Ada yang imannya kuat, Ustaz. Ada kuat yang mana matanya caget. Wah, kadang mengantuk kada. Aku aja kalau Ustaz Solong nih ceramah kadang ngantuk. Caget mata kayak ini nah. Ada pulang senjata iblis nih. Inya iblis kira yang ketujuhnya pang berkumpulan gini. Paling banci iblis tuh. Manyumpahnya pian bener kan mendengar. Ada kawat iblis tuh pian universal, tergantung gulu. Kalau lama genel juga kawatnya. Amun kurus halus juga kawatnya. Untuk apa aja? Menarik. Yang pina caget asalnya mengantuk, takadut langsung. Wah, ya, auzubillah aja. Kenapa aja kawan? Takalat aku aja. Ku iblis menarik. Mampan juga. Nah, yang ketiga ini yang banyak kada tahan, apalagi ibu-ibu. Napa? Alat iblis jarum. Cocoknya pinggang ya tuh ibu-ibu satu tomat bunjurnya, satu tomat kelasak kelisiknya. Guru berceramah nah aja batis kene aja, nah aja kawan kenapa aja kawannya aja gelisah benar ya lawasnya ceramah ya parak sejam udah kena ampe tuh dicocok iblis buah. Mudah-mudahan kita kumpul yang mendapat berkah dari Allah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah diberi sehat pian. Nikmat sehatnya luar biasa. Duit kita nih biar kada tapi berduit asal sehat. Biar banyak berduit namun penggaringan. Kada kawa menikmati duit. Tawari orang makan ayam kada aja bekurap. Tawari orang makan sayur asam urat. Tawari orang makan sapi tensi naik. Mbah yang kami makan apa yang kamu makan apa aja? Kalau kicap aja. Sugih kurangnya. Hamun yang susah nih apa ada hantup terus.
Sorong sapi habis, sorong ayam, ayamnya buka habis. Jorang ikam kada berpenyakit kah aja? Kada. Adalah pemantang. Kada. Apa aja ikam sarannya, kuncinya, maka ikam nih sehat. Jangan berperiksa di sini. Itu aja kuncinya supaya kada garing toh. Jangan berperiksa. Amun banyak berperiksa, orang sugih ke tutumat berperiksa. Dapat tuh pantangan, pian kolesterol. Jangan makan yang berlemak. Ada kawal lagi makan yang lemak. Coba yang susah, enggak ada berperiksa. Makanya orang susah tuh kadang mati terkejut. Amun mati sekalian. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang barusan saja dibaca ibuhan kelompok An-Nabawi, teman kada salah, iya kah? Masya Allah, dari awal tadi dibaca salawat. Kampung tuh Bu Ay, amun masih aja dibacakan salawat, kampung tuh terhindar dari bala. Kampung tuh diturunkan rahmat dan berkah. Apa arti kampung diturunkan rahmat dan berkah? Pertama, aman kampung tuh. Kedua, mencari duit nyaman. Karena apa? Berkah. Orang di sekitarnya berkah, nyaman, berduitan. Awan pulang kalau berkah tuh bana berduit, kada pamalar. Amun berduit pamalar, itu bukan berkah, namanya bala. Orang di higa masjid sugih-sugih, mobil Fortune, Alphard, Pajero, nyumbang merat 10.000. Tulakan anak 10, bawa nasi kotak 20, bungol. Bapalah, saku ada orangnya hadir malam nih. Coba kan mencari ketahuan orang pian orangnya. Jadi dirasa-rasakan nah. Umpina pemalar, ampe pemalar. Mau ada nyumbang merasa berduit tuh, yang pian sumbangkan untuk peringatan Isra dan Mi'raj ini akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kita ini sembahyang sudah balang kambing, ada yang balang macan, ada yang kada bebalang sama sekali. Napa tuh goronya? Sembahyang setahun 2 kali. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ngintugin mencuri sandal orang. Hungang juga. Nah, apa amalan kita kada tahu diterima dan kadang sembahyang ria, sedekah kadang-kadang hendak minta umumkan. Sudah menyumbang 500, catat aja. Sudah menyumbang 2.000 gin lah ya. Lagi minik kepala. Catat jongon, hamba Allah aja. Bungol. Udah sedikit hamba Allah. Orang panitia asalnya nyumbang 2.000, sambat namanya. Umumkan di masjid nih, haji seano 2.000. Itu. Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nyumbang, jadi saksi di hadapan Nabi. Apalagi kita, harapan kita di akhirat tuh pian, kalau kita boleh jujur-jujuran Pak Ibu, hendak masuk surga hanya gara-gara amal yang saat ini kita gawi, jauh benar. Coba kita hitung, gak usah menghitung orang, menghitung seorang 24 jam toh. Berapa jam garang ibadah pian? Berapa jam kadang ibadah kita? Hai, waktu guring berapa jam? Potong. Apalagi disuruh pengguring. Malam guring, subuh guring, siang guring aja gawian. Kalah hentam sapi. Sapi itu subuh bangun dah. Ayam tuh subuh jam 4 pasti bangun kuang. Adakah ayam di kota nih? Kita di kampung Bahari, ayam tuh kalau pertamanya bengkang kuak, lihat aja, pasti jam 12. Apabila bang kuak yang kedua, pasti jam 4. Kita benar kada mengerti, kada paham artinya. Padahal ada artinya. Kukuruyuk, subuh. Sapi ini biilun juga, tapi moh, ya. Bahasa Jawa moh tuh ada mau. Jadi mun kada bersubuh, sapi. Makmum setengah kaum setengah mati di masjid nih, ke kaum tuh gigi tinggal sebilah. Subuh ya kaum bangunkan orang bangun sampai kiamat kada bangun. Hujar yang di rumah hantam jakai aja, kami nyaman ya guring ya.
Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. 3000 kali ada tasbih tak keliling. Saikong dia yang datang. Terlalu ja kaum kompleknya nih. Sampai terbalik membaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, Qayyum Hayyu ya, ya Hayyu ya Qayyum, Qayyum Hayyu ya. Minik kepala udah. Ujar orang kampung, Hayyu ya kai ai. Pacul gigimu kalau datang kami. Kai kan mau habis akal. Teriak kai. Parak siang dah hari ke yang datang. Kaum imam, kaum ajen, kaum kamat, kaum makmum, bertaan kaum. Kebakaran jakai. Apa kada mendengar kebakaran? Ada yang bandukan, ada yang batapihan, ada yang bekutang. Habis bukan? Mana kaum apinya? Api neraka mulai aja kaum. Mundak api dunia takutan setengah mati. Sudah api neraka, dia tahu-tahu aja kaum. Mau dah kaum. Mudah-mudahan kita peringatan Isra dan Mi'raj ini menggugah dan membuka hati kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi pemalar jangan dipelihara. Amun hendak mendapat syafaat Nabi, berkorban untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah tuh kurang apa? Saudagar kaya di kota Mekah, sepertiga Mekah kekayaan Khadijah, kawin dengan Nabi, habis harta Khadijah. Ya Rasulullah, silahkan kau ambil hartaku untuk perjuangan agamamu, silahkan bawa, habiskan. Adakah yang sugih kayak itu? Ada harapan nyumbang 100.000 tuh setahun itu jadi kuya. Kada aku masjid tuh, kada aku masjid tuh, kada aku masjid tuh, dah 100.000 aja. Habis sampai Jara Khadijah, menaku mati, menaku wafat ya Rasulullah. Kalau tidak ada lagi yang membantu untuk pengorbanan agamamu, kalaulah tulang belulangku payu dijual, aku rela gali aja kubur ke ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, jual untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Bini berjuang itu luar biasa. Jiwa, raga, tenaga, pikiran semua dikorbankan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun ada Khadijah nangka itu wayah ini, aku barang hendak jadi lakinya. Mun Khadijah wayah ini jangan harapan. Sauta bari duit, mati kita nak ambil lagi. Nukar rokok aja setengah mati. Laki kita kawan nukar rokok bebungkus, nukar rokok beputingan dia jar bini. Mun memberi duit itu jangan diambil lagi udah. On siangnya laki. Jadi buai jangan tapi harapan laki. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Isra dan Mi'raj di antaranya Nabi kita Muhammad dijemput oleh Allah di bulan Rajab, karena di bulan ini Nabi dirundung duka, dirundung sedih. Kenapa? Ditinggal oleh dua orang yang paling disayang Nabi. Pertama, istri yang bernama Siti Khadijatul Kubra. Kedua, paman beliau yang bernama Abu Thalib yang merawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar saja kalau orang mati bini lakinya sedih, menandakan bini itu baik. Kalau pian buai mati, laki pian tatawa, berarti pian kada baik. Ada guru aja laki ulun tuh menaku mati, ujarnya sedih, inya berjanji sehidup semati, pret dustanya. Habisnya ratus kawin na pulang. Apa yang dikubur yang hidup makanya buai jangan tapi pelit. Amun menyumbang sumbang untuk pian dikubur. Iya kalau dahulu laki mati, amun pian berdahulu. Siapa yang mewaris emas pian di tangan doh? Siapa yang mewaris anting pian yang ganal? Siapa yang mewaris kalong pian? Siapa yang mewaris duit pian di bank? Bini hanya. Ini kata bini nih paling banyak bini ini menangati laki menyumbang. Datang orang minta sumbangan, laki sudah menyalok kantong sudah. Pas lihat ke mata bini, nak keluar mata bini, kada jadi ngandok. Yang jara Nabi, orang bersedekah tuh Bu Pak. Orang bersedekah tuh Pak, 70 tali syaitan yang menahan. Kalau sembahyang kan 3 aja, hamun sedekah nih 70. Kada gampang-gampang membiasakan bersedekah nih, kada gampang-gampang. Bersedekah nih kada mesti orang sugih, banyak aja sugih tapi pelit. Ada aja orang biasa-biasa tapi menyumbang, Masya Allah, luar biasa. 70 tali syaitan yang menahani. Itulah, inilah, tukutan itulah, tukutan inilah, tukutan itu, tukutan ini. Bahkan kadang-kadang sudah 70 lolos sudah syaitannya.
sekali hendak memberi, bini mencilingi ke 71-nya, raja setan. Ada sanggup tabulik bini laki. Yang sarik buai, mensarik berarti bujur raja setan. Orang didukung, laki nak nyumbang, ayo bang, sumbang, kapan lagi kita, mumpung ada. Inilah hasil kita, inilah milik kita yang sebenarnya yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih Nabi mati bini. Pian mati bini, bini baik, pasti sedih. Subuh sudah disediakan bini banyu kopi, bang bangun tuh minum banyu, ni wadainya. Laki begawi kena, bang hati-hati di jalan, ulun doakan mudahan rezeki pian hari ini banyak. Cium tangan laki bulak balik, cium tangan kanan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Oh main laki, masya Allah semangat begawi yang asalnya pengulir jen rajin. Kada percaya kamu coba ini ibu-ibu wayah ini omai laki begawi di mamai, apalagi kada begawi makinnya di mamai. Laki ini bu ayam merancak di mamai stres. Laki itu kada melawan lah, koler banarai. Laki itu di mamai badiam, bukan takutan, tapi berpikir. Apa yang dipikirkannya guru serahinya, bisa juga mencari pulang. Gara-gara lancak karena mamai, mamai terus. Ya ada kisah ya guru bahari, bini, mamai terus, munyak laki, tangkap laki. Ada di higi rumah tuh sumur tua, cop masukkannya situ, matilah kau sana aja laki. Dalam sumur tuh masih ya, bemamanya masih dalam sumur. Umak aja laki gini, dalam sumur masih aja bemamanya. Hah? Umak lihat hilang suara. Nah, jalaki mati juga gini. Namanya laki lah masih sayang dengan bini, ambil ke tali, surung tali mana orang gini. Tak, dia menangkap. Nah, jadi laki hidup rupanya sekali yang ini aja. Pas diambil, ditarik. Harau yang keluar raja jin. Jin kenal keluar. Wah, aja laki. Siapa kau ya? Aku jin penunggu sumur. Kenapa aja kau naik aja laki? Aku kada sanggup dia dengan binimu di dalam tuh. Bamamai terus. Jin aja kada sanggup. Apalagi laki. Bah, mudahan Bu Aipian yang hadir menjadi istri-istri yang soleha, taat dengan laki, cinta kepada Allah, masuk surga. Pian pilih pintu mana yang pian kehendaki. Amin Allahumma. Air teh 1 gelas pian ulah akan memadamkan api neraka jahanam. Segelas air aja dengan catatan hati ridho muha kada masam. Amun maulah banyu sambil menyarik, nah bantasnya itu pian bukan padam neraka, malah nyarak api neraka. Banyak pahala dengan laki itu pian tuh hendak beramalan, kada usah amalan keluar rumah, amalan di rumah aja pahalanya kada kesandangan. Nampas baju seberapa banyak kotoran baju, sebanyak itu pula dosa pian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencium tangan laki tahulah pian pahalanya. Oh bu, mencium tangan laki tahulah pahalanya. Kalaulah di Makkah sana orang berrebutan bergegapitan hendak mencium Hajar Aswad yang ada di kota Makkah, pahalanya ganal ujar, lebih ganal lagi pian mencium tangan laki pian ini. Hajar itu artinya batu, Aswad itu artinya hitam atau hirang, artinya batu yang hirang. Amun tangan laki pian hirang, itulah Hajar Aswad yang sebenarnya. Ini kadang malu hendak mencium tangan bini. Ikam suah kerja bermaafan dengan laki. Aku malu, aku bermaafan hari raya aja. Bungol. Orang setiap hari pian yang pemamaian tuh pasti berdosa setiap hari. Maghrib minta maaf, habis minta maaf, mamai pulang. Itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya sekali lagi buai mudahan pian menjadi istri-istri yang soleha. Mun pian tuh bagus, berakhlak, servisannya baik, ulun yakin laki itu kada mau ke lain. Mun tiap hari baca ramah terus, pacak pinggang hadapan lawang nunggu laki, mata menciling kayak bangkit. Itu pian laki aja laki ini, sangsara aku dapat bini nang ini nih. Ngalih buai. Nabi sedih melihat bini nangka ini, bini meninggal sedih. Kenapa? Perjuangan Khadijah luar biasa. Diceritakan dalam manaqib Siti Khadijah, apabila Nabi dihina, Khadijah yang memuji. Apabila ingin disakiti, Khadijah yang di depan.
Dapat bini gini luar biasa. Waktu Nabi ke Gua Hira, siapa yang mengantar makanan kepada Nabi kita Muhammad? Tahu aja kalau pian kayak apa jalan menuju menaik ke atas Gua Hira? Kayak apa uyuhnya? Khadijah rela mengantar makanan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sedang mengandung, saking cinta dan sayangnya dan betapa besar pengorbanan Khadijah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, "Aku cinta kepada Khadijah dan mencintai kepada orang yang mencintai akan Siti Khadijah." Cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perjuangan seorang istri yang luar biasa. Masya Allah, jam 9:30 sudah, belum mi'rab lagi. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jar Allah taala, "Ya Jibril, turun jemput kekasihku Muhammad. Aku ingin berjumpa kepada kekasihku Habibuna Muhammad." Turun Jibril. Nabi kita Muhammad berbaring baina rujulaini, antara dua orang laki-laki. Lalu datang Jibril, ij'atahul Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Jibril dan Mikail datang. Malaikat lain banyak juga yang 4, tapi yang memimpin perkara ini adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Dibawa itu Nabi. Dibawa langsung, enggak. Diletakkan, dibalingkan di samping sumur Zamzam untuk dibedah min sugratin nahrihi ila asfali batni, dari tenggorokan sampai pusarnya Nabi dibedah oleh Jibril alaihi salam. Keluarkan hati Nabi kita Muhammad, dicuci dengan 3 kali cucian. Jangan beranggapan buai paai hati Nabi kotor, kada. Ini i'tibar, imtisal, bahwa Nabi kita Muhammad itu suci di atas suci, bersih di atas bersih. Dikeluarkan. Yang kalau kita hendak mengambil pelajaran dalam dunia ini, kalau hendak bahagia, selamat, amal kita diterima, nih, penyakit hati jangan dipelihara. Sombong jangan dipelihara. Kalau sombong, iblis itu kesalahannya satu aja, boy. Sombong. Mengatakan, "Ana khairum minhu," aku lebih baik daripada Adam. Aku kadang mau sujud kepada Adam, ya Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Diusir oleh Allah taala, dilaknat oleh Allah taala. Di surga sudah hendaknya, satu aja kesalahannya, ditendang Allah. Muha model kita ini hanya diisi mobil. Sombongnya bukan main, pelitnya bukan main, sembahyang kada, ditakuni hendak masuk surga. Pendahulunya menjawab, hendak aja muha. Iblis tuh kesalahannya satu aja, kurang alim apa iblis? Kurang pintar apa? Jadi guru di surga, gurunya para malaikat, satu aja kesalahan, diusir. Kita udah alim kada, udah bebungulan, ngaji kada bisa, sembahyang kada, sombong di kita, hasad di kita. Oh mak, hendak masuk surga. Oh, jauh harapan. Makanya ulun tadi yang kita harap syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Jadi tidak akan pernah masuk surga kalau di dalam hati ini ada penyakit hati sombong walau seketil darah sekalipun. Sombong itu apa aja, guru? Sombong itu identik selalu mengatakan aku lebih baik dari Ikam, sugih aku dari Ikam, hebat aku dari Ikam, acara itu mung kada aku kada harapan, masjid itu mung kada aku kada harapan jadi. Itu adalah ucapan-ucapan orang sombong. Itu aja. Dan sombong ini biasanya mempunyai kelebihan. Sombongnya mentang-mentang ini, mentang-mentang itu, sombong. Diisi dan identik hendak minta puji. Diisi mobil, sombong. Dari hulu sampai ke hilir, keliling komplek, klakson dihidupkan kada sing matian. Artinya, nih mobil hanyar kok. Hendak minta puji dan orang memuji, oh ma Pak Haji, mobil hanyar kah? Satu mat ja, ada sampai 2 menit. Seorang maka menderita membayar hutang 5 tahun, bayar kreditan. Apa yang disombongkan nih? Tidak ada yang disombongkan. Biasa-biasa aja lah hidup kita nih. Apalagi penyakit hati, ria. Minta puji, minta lihat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hasad dan kiwan orang. Jangan sampai. Buang penyakit itu, insya Allah tenang. Ketenangan nih buai di hati. Kada terletak di rumah bertingkat, kada terletak di mobil yang mewah, kada. Di hati, walau hidup sederhana, biasa-biasa saja, tapi kita nih redha menerima takdir Allah, tenang hidup.
Orang merasa uyuh melihat, tapi kita biasa-biasa aja. Alhamdulillah aku kayak ini. Karena dunia jangan memandang ke atas. Lagi ibu-ibu, amun bersalawatan, jangan baharatan tas. Aku je laki nyuruh ikam bersalawatan ke pengajian tuh menuntut ilmu, bukan baharatan tas. Yang jadi korban tuh kami je laki. Melihat orang yang di atas, lihat bini pejabat, seorang laki mau ojek jauh. Berapa mah haji menukar tas nih? Berapa mah haji menukar tas nih? Nyata larang. Laki orang dewan. Dia Bu Haji murah aja 5 juta. Oh, minek kepala mendengar. Kulit apa bah hajinya nek? Kulit buaya. Datang ke rumah pemama, bang, gantikan tas ya. Napa aja na laki datang pengajian tukarkan tas kamu nih. Tas yang ada tuh bang, apa aja tasnya nah putus ya. Ampun kawanku dari jauh kawa aja berceramian muha mengkilang ya. Kulitnya aja kulit buaya. Ampun kuning apa kulit biawak aja. Laki pulang jadi sasaran. Jangan boy. Kalau dunia pandang ke bawah. Kalau kita kada diisi mobil, ada apa-apa, alhamdulillah. Aku misalnya diisi motor, kada diisi motor. Kawanku tuh pang, setahunan aku lihat berjalan aja. Yang berjalan jangan sarek. Ada apa-apa, aku berjalan. Tuh kawan sebelah selama ini lumpuh pada kawan. Yang lumpuh jangan sarek, makinnya mati. Apa aja yang lumpuh, yang penting aku masih hidup, mulutku kau beristighfar kepada Allah. Orang sebelah hari semalam jiun. Yang mati jangan sarek. Mensarek jadi hantu. Sabar aja, hidup tuh tenang aja kita. Nerima takdir Allah tuh paling tenang sudah. Dan untuk apa kita nih kada terima dengan takdir Allah? Kada kawa juga kita. Hidup ditakdirkan susah, sabar begulung pian di muka jalan tuh anak suge, ada harapan suge. Allah Ta'ala tahu ini mensuge bagus kada orangnya, ini cocok suge, ini cocok susah aja, asalnya taat ya Allah Ta'ala tahu. Amun kita ni belum sugih ni banaham, aku abahnya amun sugih sekomplekkan nih aku naikkan haji pret, belum sugih bener. Udah sugih paling raja sombong. Ya Allah Ta'ala biaran ikam susah bagus lagi ikam nih mun kubari sugih sombong ikam nih. Tahu kalau kisah Sa'labah sahabat Nabi kadida kalau di komplek nih paling susah mengalahkan susahnya Sa'labah tuh biar susah Sa'labah tuh, tapi kesusahan Sa'labah kadang mengurangi ketaatannya kepada Allah. Paling dahulu ke masjid ya Sa'labah, paling dahulu misal maghrib jam 6 jam 5 Sa'labah sudah i'tikaf di masjid. Lalu pada saat itu ketika inya ditegur Nabi, Sa'labah ini sungsung ke masjid tapi bulik pendahuluan. Imam Allahumma antas salam, inya Allahumma antal pulang, gabun bulik. Jar Nabi Sa'labah ini napa kada bawirid. Dia tegur, Sa'labah, tak aku perhatikan kan jar Nabi bagus, belum ajendah datang, tapi satu je Nabi aku yang kada ketuju. Ikam ni orang Allahumma antas salam, ikam gabun bulik. Apa ikam karena anggap zikir kada penting, wirid kada penting? Sesungguhnya wahai Sa'labah, orang sembahyang tanpa wirid bahwa kirdun tu monyet. Ujar Sa'labah, bukan ulun kada hendak bawirid ya Rasul. Nih, nah tapi yang kau pakai ini seuptingannya. Amun aku sampai berdoa sampai habis waktu maghrib, biniku menunggui di rumah. Tapi aja berbagi dua. Ada di komplek nih tapi bagi dua. Ada harapan. Lagi ibu-ibu wayah ini 2 lemari pakai bajunya aja. Jujur boleh? Jujur 2 lemari pakai bajunya aja. Itu aja masih aja nak menukar. Sa'labah ini pintar juga pas ditakuni jan Nabi, oh kayak itu kah? Oh kada apa-apa jan Nabi amun kayak itu. Bagus saya, boleh kam. Jajan Sa'labah mumpung pian takuni ya Rasul. Pian kan Nabi, jan Nabi. Nabi kan mendoa kabul. Bujur, mbah nak apa kam? Doakan ya Rasul. Aku nih nyaman sugih. Aku mensugih kena ya Rasul akan berzikir, baca Quran. Aku isak kada bulik lagi menunggu sampai isak beramalan, berwirid ya Rasul. Amun ulun sugih. Jangan ya Nabi,
bagus susah ikam daripada ikam sugih kena ikam kada sembahyang lagi. Kada ya Rasulullah. Ulun ya Rasul amun sugih pokoknya ulun di masjid ni pang di ibadah biasa panggilan omongan orang belum sugih. 3 kali mendatangi Nabi memaksa. Ya sudah aja Nabi gitu, doakan Nabi, ya Allah beri rezeki kepada Sa'labah. Ada juga pang anunya syariatnya diberi kambing 2 ekor. Dipelihara hari berganti hari, minggu berganti minggu, hibak gunung tepian dengan ternak Sa'labah aja. Sogi Sa'labah mulai sudah terlambat sepaloy ini. Yang dulu sejam sebelum ajan datang ini masbuk udah nah Nabi Sa'labah kada lawas kada kelihatan lagi hidungnya. Ditakunkan ke bini Sa'labah mana Sa'labah hilang. Bisnis ya Rasul. Orang sugih ada ingat lagi wan masjid. Sampai waktu zakat disuruh diambil, apa jawabannya? Tidak, ini hasilku. Kada mau zakat. Sampai Nabi wafat. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil apa yang sudah diberikannya satu persatu. Itu kambing, itu ternak mati. Setelah itu Sa'labah jatuh miskin, rajin pulang ke masjid. Berarti bagus susah daripada sugih. Nah, kita yang susah syukur kepada Allah. Mungkin inilah yang terbaik menurut Allah. Itu boy. Buang penyakit. Jadikan hidup kita ini menerima apa adanya. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Setelah itu diisilah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa, Bu? Dengan apa, Pak? Yang pertama diisi dengan Islam wa imanan wa yakinan wa islaman wa hikmah. Kemudian diisi dengan hilim. Ilmu lengkap dada Nabi kita Muhammad. Ini iktibar, ini contoh. Hidup dalam dunia jangan kada ilmu. Amun kada ilmu sakit. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Hai anakku, kalau kau tidak akan sanggup berjalan di tengah kegelapan illa bil misbah, tidak akan mampu engkau hidup di tengah kegelapan kecuali dengan cahaya." Apa itu cahaya? Aila ilmu, itu adalah ilmu. Kada nyaman-nyaman dalam dunia kada ilmu agama nih. Sembahyang unggang unggit pahala kada dapat, hendak kada istinja kada tahu, rukun istinja kada paham, pembagian air masalah fikih kada tahu, apa itu air yang suci lagi mensucikan, apa itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, apa itu air mustakmal, apa itu air yang bercampur najis, apa itu air yang dua kulah kada paham. Di WC babasuh kena andak banyu seember halus di situ, teh cacak di situ, itu yang dibasuhkan bukan menghilangkan najis, menambah najis. Sembahyang pak ianya datang kepada Allah, mana pahala sembahyang kadida Allah taala. Kenapa? Ikam sembahyang kada sah karena ikam kada menuntut ilmu, karena ikam kada mau hadir ke majelis, karena ikam kada pernah bertakun dengan orang alim, sehingga ikam kada mendapatkan pahala sedikit jua pun ya Allah taala. Alihnya hidup masih ada umur memondok, kada kawa lagi guru itu majelis taklim datang. Masjid ada programkan setiap seminggu sekali harus ada guru yang duduk di sini belajar fikih. Tulakan, jangan gurunya aja ungkong serongan. Tulak rami-rami nuntut ilmu. Pertama, nuntut ilmu memang wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib. Arti wajib itu apa? Digawe bapahala, kada digawe berdosa. Kadanya sembahyang aja pang. Yang wajib nuntut ilmu wajib hukumnya. Nuntut ilmu kayak apa? Orang basuh behira di istinja kayak apa? Jangan basuh behira cipu naik. Sesingut gatal bagaru kuning sesingut. Nonton hadapan TV 3 beranak. Jadi ini bukan tot. Nang laki duduk di para kipas angin, makin deres kipas makin berbau kantot. Ya laki aku di dia kantot. Ya anak aku di dia juga bahaya. Mung bertiga nih kada mengaku nang bini hanto berarti kantot. Dasar ka di dia laki. Kalau lihat bini di sesingut, tupang aja. Kuning di sesingut tuh napa aja. Kali lihat tahi. Istinja ada bersih. Bayangkan biar amun dalam rumah tangga itu tidak ada yang mempunyai ilmu agama, Allah karim.
ada orang dua memeruai sama orang memeruai berdua. Ngarannya yang meruai si Ikung ini si Aham, yang si Ikung si Ibad. Sembahyang Jumat, Aham ada mau sembahyang, ada suah sembahyang. Jabini, bang, pian amun kada sembahyang hari Jumat ini jangan diam di rumah, buka pian, lari pian. Abahku tuh pengolo, malu aku kena di masjid. Ujian nang laki, aku hendak aja sembahyang, tapi berapa caranya? Pian tulak aja ke masjid, empati orang di sana. Ayo, mon kayak itu si Aham. Jadi si Ibad, Ham, ikam sembahyang lah. Sembahyang aku diusir bini mau kada sembahyang. Ikam bang Bad, sembahyang lah. Ada ya Ibad, aku hendak ke kota. Ya, haram kau aja. Tulak si Aham mencari tihang masjid, sander situ. Bingung aja melihat orang nih. Napa aja lawasnya belum sembahyang ini aja. Ada lawas pengulu mencatuk dauh. Dakum aja. Alhamdulillah jaham. Takajut orang seumuran Rasulullah dengar dauh. Nggawil orang sebelah. Kenapa aja sebelum sembahyang nih? Abahku tuh aja hendak badang dutan kaja. Ujaran si Ikung serbungol ini aja. Kada dihirani orang. Kada lawas. Habis orang ma'asyiral naik tukang khutbah membawa tongkat dengan buku syuting. Oh, jaham. Belum sembahyang, absen sakune. Membaca tukang khutbah. Alhamdulillah. Pendengarnya Aham adalah berdiri. Ada jaham. Anak tertawa tukang khutbah sudah. Orang sebelah nih ricau udah tertawaan. Dasar bungol menantu pengolong ini aja. Iya bingung aja. Napa aja menawakan aku? Maka dia tadi dia Alham adalah si Aham adalah pas hendak terakhir ujar Hatib ibadallah keingatan maruai ke kota izin aja ibad ke kota aja. Lalu jadi sesambatan orang kampung gara-gara bongol. Tahu bongol lah bu? Tabuk. Didik anak kita sudah mungkin lewat nuntut ilmu, mungkin lagi mondok. Jangan sampai berpikir Pak kalau kita kada bisa mengaji, anak kita harus bisa mengaji. Siapa lagi yang kita harapkan? Anak ini amanah. Allah sudah ngancam dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluarga anak istrimu daripada siksa api neraka. Jangan sampai anak kita kada tahu apa-apa. Orang rame sekolah TPA, rame kekanakan di masjid, antar anak kita. Jangan sampai, nah, ikam harus bisa mengaji. Apa harapan abah nakai? Amun abah sudah sakaratul maut, ikam ya nakai yang abah harapkan membaca Yasin. Amun abah dalam kubur, ikam aja nakai yang mendoakan abah. Amun mama sudah ada dalam kubur, siapa lagi nakai kalau kada ikam membacakan Yasin malam Jumat? Anak lima, saya Ikung nggak bisa mengaji, musibah bagi kita kan. Orang tua bahari kayak apa mendidik kita. Sama kita nih bahari kada mengaji, masak awak kita dipukuli orang tua. Wayah ini anak kada mengaji, biasa kada ngaji kena adek ya. Nakai sarah muah ya. Inilah orang tua ya ini pian. Anak apa pandiran orang tua kada tapi didengar lagi. Jadi jangan sampai kita buta tentang ilmu agama. Kemudian apalagi sabar. Ya, Nabi kita Muhammad disakiti, dicaci maki, salat ditaruh kotoran onta, sariklah Nabi. Kada. Nabi apabila orang menyakiti berkenaan dengan pribadi Nabi kada sarik. Tapi kalau berkenaan tentang agama, Nabi yang pertama kali yang akan mengangkat pedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah pribadi terserah, orang nak menghina terserah. Berapa banyak Nabi dipadahkan orang gila, dipadahkan sihir. Bahkan kada jarang Nabi kita Muhammad kepala ini didorong oleh orang Yahudi sampai terunggak-angguk kada sarik Nabi kita Muhammad SAW. Sabarnya Nabi nih. Pian gitu juga, buai dan anak sabar mengurus. Jangan anak nakal sedikit menyumpah yang kada baik. Pian seorang ibu keluar kata-kata kada bagus, diijabah lakas kabul. Anak bungol jangan sambat, makinnya bungol. Anak pian melajari anak kada bisa-bisa jangan sambat, dasar bungol ikamnya menurut abahnya ikamnya bungol, makinnya ya bungol. Sambat aja pintar. Biar kita sarik kutis tangannya dasar pintar padahal bungol. Ada apa-apa? Ini kadang kita nih menyambat bebungolan ikamnya nakai. 3 kali pian nyambat anak bungol, dasar bungol anak pian. Pian juga yang ngalih. Sabar, apa aja sabar. Menghadapi laki penjalan sabar. Laki layau sabar. Lah sabar buai laki layau.
Makanya boy, servis dibagusi. Ini ya Allah, hai, mun sudah ke undangan maka minyak harum yang harga 500.000 dipakai sekilo jalan masih aja tinggal harumnya. Itu dosa jinah haram hukumnya. Kayak orang lain. Bagus tuh kan laki. Ini kita nih terbalik bini. Mun sudah ke undangan, sejam mendekok di kaca. Popor 3 inci tabelnya. Udahnya gincu sampai 2 bibir. Sudahnya alis mata nih, keloknya kelok apa keris empu gendring tuh. No aja. Laki yang peta behire menunggui 2 jam kada ampi. Amun kau undangan sudah menghadapi laki, la ilaha illallah. Pupur kena pupur tanah. Pupur bebegit. Entu mun lawas bu masal. Cium je pupur bebegit pian kayak cium tanah kuburan. Kayak apa laki hendak betah ketiak bebau dester seminggu kada betah pas kotombe 2 kilo. Aduh, bagus dengan laki itu dandan untuk laki pahala dapat pian. Bagus malam Jumat bagus malam Jumat. Jangan kayak malampir gawian. Rambut kita sudah bersisir, jembrok rambut. Ya laki kulir bener, laki nyambet. Kayak malampir aja gini. Sabar ya boy. Semua ujian yang Allah berikan sabar aja. Karena semua kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditutup, lalu Nabi kita Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, sebelum dimi'rajkan, Nabi kita Muhammad disuruh jadi imam. Padahal roh-roh nabi yang lain ada. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi dan semua seluruh nabi yang tuha-tuha. Kenapa Nabi kita Muhammad yang paling anum disuruh memimpin? Karena memang Nabi kita Muhammad lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain. Baik masalah ilmu dan lain sebagainya. Itu juga bagi kita di masjid atau di mana memimpin bukan mesti tuha anum tapi bagus bacaan. Inyalah yang jadi imam. Yang tuha sadar diri, gigi tinggal sebilah, sambatan kada tapi pas. Sudah mundur baca doanya aja. Ada anak muda dari pondok, inya suruh maju, nyaman didengar. Jangan memaksakan diri. Gigi tinggal sebilah, sesambatan kada lantas. Bismillahirrahmanirrahim. Bayang tarawih pula. Esok tobat orang mau lagi sembahyang. Napa aja kada sembahyang situ? Mati kita sembahyang di situ aja. Imamnya kai aja 3 jam hanya ampih aja. Mun kita asam urat aginnya bebanget aja. Suruh yang anom. Suruh yang anom, yang nyaman sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman rasa di Makkah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Indah yang Tuhan sambatan gak pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batuknya setengah jam. Sudah belakang aja baca doa. Tahu diri lah. Tapi kadang gengsi penyakit sombong. Ini nggak diubat itu hanya lahir aja jadi imam. Aku ini Tuhan, biar Tuhan bungo. Bungo. Ada kisah. Kai ini mungkin ada jadi imam bulik sariknya. Maka kai ini biar begigi palsu seset. Santainya parak maghrib. Ajen orang di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar nenek, kai tu orang ajen dah. Lah kasih ke masjid. Karena dahulu orang imam bamamai. Kada aja yang ajen ni aku tahu aja. Habis ajen tu nyalawas membaca salawat Jibril biasanya. Rupanya yang ajen ni lain biasanya. Habis ajen langsung membaca Subhanallahal-azim min kulli jakai. Bongolnya jakai baju belum berpasang lagi. Buka dari rumah sambil masang baju. Takutan orang dulu jadi imam. Wudu belum lagi. Sampai di wuduan, wudu. Mencabut ke gigi itu seset dah. Andok di situ. Rupanya ada kai tadudi juga sama gigi palsu juga.
mandak juga. Hendak lekas, tak ambil ampun kawan. Langsung ke imam sambil memasang. Ampun kawan, ganal. Nah, kenapa kada sadang ja kayak. Sudah DP imaman berdiri, aja masang. Aja kayak, kenapa ini? Hendak bebulik supan aja kayak, biar aja. Kupaksakan aja. Ngeren ganal gigi, kada tapi lantas bebacaan. Nyambat Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Nah aja makmum. Apa pulang kayak ini? Wawat dawin. Amin. Ada si ikung amin kada tapi lantas. Uja kayak pasti yang kada lantas tuh huruf gigiku jah. Anda kan jadi imam. Ada Nabi jadi imam. Surah kada tapi hafal. Baca kuliah abud siang hari sembahyang subuh abud ya kada ingat lakumnya. Wala na'budu ma abattum wala antum ma'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum ma'buduna ma a'bud. Uja makmum mati kita nih cagernya aja. Aku hitungnya sudah abud 10 kali dan ini aja. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Nggater dah betis kai di belakang nih. Samurat apulang. Bija kai ko pangpong juga imam nih. Orang coba disambungkan. Imam menangis sudah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Kejar kekanakan di belakang. Lakum kanan kai. Ya. Hanya ingat lakum dinukum waliyati. Nah itu gara-gara memaksakan diri. Kada tapi ada hai. Semua tuh harus belajar. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, mau dunia ada ilmu. Man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, hendak akhirat ada ilmu. Man arada duhuma fa alaihi bil ilmi, hendak dunia akhirat harus ada ilmu. Orang jadi imam maulah kada belajar. Bacaan maulah kada belajar tajwid maulah. Sama bacaan huruf hijaiyah. Ja ketia ja. Ijajul jilatil ardujil jalah. Ja. Kita mendengar aja takutan. Kada suka belajar. Yasin ya, wal Qur'anil Hakim innakal mursalin, innakal apa-apa dibacanya. Menggelerak. Coba mun batajwid, nyaman dengar. Belajar semua harus pakai ilmu, harus belajar. Kita jangan sampai kada belajar. Hendak jadi imam silahkan belajar. Jadi hatib kena pulang jangan payahnya rukun khutbah kada tahu. Jadi hatib 2 jam menjaga khutbah. Bulikan orang sampai masih aja jangan lawas khutbah tuh. Sedikit aja, aduh banyak lainnya ceramah. Wah hendak panjang ceramah. Ini hatib. Aduh, menangis pulang hatibnya. Dia menangis. Nah, dia makmum napa pulang ini? Lawas mengikuti tungkat. Aja. Alimin baca. Hadang dulu lah. Ya. Apa orang alhamdulillah ini hadang dulu lah. Rupanya tuh khutbah tertinggal. Apa kada menangis? Khutbah tertinggal. Orang alhamdulillah ini hadang dulu lah. Ada juga aja guru kisah orang khutbah berapi-api, taubatlah engkau kepada Allah. Ada hadapannya tuh ada kayak singur menangis no. Nah, aja insafnya nih mendengar khutbahku aja. Riak, bulik, kada puas hati datangi ke rumah. Napa aja? Kamu tadi kulihat menangis aku khutbah. Wah, mana aku nih? Insaf baik kamu. Iya. Hujan kada aja kayak aku menangis tuh aja. Diingat kambingku aja. Janggut pian guru mirip dengan kambingku yang hilang. Sedikit lagi Pak. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimi'rajkan. Banyak Nabi melihat macam-macam kejadian di situ. Melihat orang menghancurkan kepala. Ditanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ini? Apa ujar Jibril? Umat piannya Muhammad yang dalam dunia kepala-kepala mereka itu berat daripada melaksanakan anis sholatil maktubah, sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu dikurang menjadi 5
waktu. Untung kau mengurangi. Jika 50 waktu, bayangkan dia. Ada sawat begawi lagi. Hanya anak nguruk sandal, tulak begawi ajan pulang. Kada kau lagi bulik dari masjid. Hanya berudu ajan pulang. Kada sawat mulah anak. Ajan terus orang. Untung dikurang menjadi 5 waktu. Pahalanya kada dikurangi. Pemurahnya Allah, kasih sayang Allah, kada dikurangi pian. Jadi hidup dalam dunia sembahyang. Umur biar tuha kada sembahyang sia-sia. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jar lagu dari hari jam mendengar orangnya ada sembahyang. Di rumah anak ada sembahyang, bini kada sembahyang, laki kada sembahyang. Jadi apa? Allah Ta'ala nurunkan bala sarumahan karena seikung aja di rumah tuh kada sembahyang. Allah turunkan bala yang sembahyang tahun 42. Dalam kitab Duratun Nasihin, ulun baca, tertawa aja ulun dengar kisah itu. Ada orang, asal orang ini penyembahyang, diisi kambing, hendak dijual. Waktu hendak menjual dengan orang yang penyembahyang, kambing tu buai, manurut. Sini aja tuannya, nurut. Diam aja tuannya, nurut. Tuannya sembahyang. Sadar nak perlu duit jualnya. Yang menukari ada penyembahyang. Ada penyembahyang. Sekali dibawa yang menukari amuk kambingnya, buka. Ada mau menurut, amuk. Lepas kambingnya, carinya bawanya palang. Ujarnya rugi kena itu sembelih aja. Datang cari-cari tamu di jalan, lihat kambingnya. Ada Rasulullah, kambing tadi buka, papatak di belakang jubah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, "Napa? Aku aja mencari kambing ulun di Rasulullah di belakang lian tuh." Anak apa ya, Kam? Anakku sembelih. Gede gunanya ulun nukar. Kada mau berdiam, lari kemana-mana. Kena dulu, apa masalahnya? Maka kambing ini Nabi dengan yang asal tuh mau aja menurut. Salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinampakkan setelah dipurus Nabi kita Muhammad bapandir kambing. Ujar Nabi, kenapa kada mau parak dan orang dah? Yang kayak yang pertama ikan mau menurut. Ya Rasul aja kambing. Yang pertama tuh orangnya penyembahyang. Jadi aku mau menurut. Nih yang menukari aku nih ya, ada bisa sembahyang. Amun Allah Ta'ala menurunkan bala ke rumah aja kambing. Aku tak 42 aja. Baik aku buka aja kambing. Nah aja Nabi itu alasannya kayak baik kan? Anda kada sembahyang. Mau sadar jadinya orangnya penyembahyang. Mau kambing. Jadi orang sembahyang, kambing gin mau menurut. Amun kada penyembahyang, jangankan kambing, apalagi bini, maginnya kada mau menurut. Anak kada mau menurut. Kenapa? Di rumah kada bersembahyang. Sembahyang kita, orang membahyang Allah berikan 5 perkara kemuliaan. Pertama apa? Allah angkat kesulitan, kesempitan dunia. Tenang aja hidupnya, ada aja rezekinya, santai aja muhanya, tenang hidupnya. Kenapa? Sembahyang orangnya. Sama orang kada sembahyang, muha aja kelihatan dari jauh. Kita melihat gin, 4 pusang. Coba lihat orang-orang soleh yang sembahyang, nyaman dilihat, tenang hati. Coba lihat orang banyak masalah, kada sembahyang, kusut muha, biar bungas, kusut muha, pikiran banyak, masalah banyak karena ada sembahyang. Yang kedua, Allah akan lepaskan daripada siksaan kubur. Lepas orang dari siksa kubur bagi orang yang menjaga sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, Allah akan berikan catatan amalnya biyaminih dengan tangan kanannya. Kalau diberi catatan tangan kanan, berarti kadida yang jelek-jelek, kadida lagi yang dibaca. Semuaan yang dibaca baik beratan. Yang keempat apa? Wa yamurru ala sirat kal barqil khatib, melewati jembatan siratul mustaqim seperti kilat yang menyambar sampai langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa? Ganjaran orang yang menjaga sembahyang, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita berataan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa dihisab, mati beriman kepada Allah, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, mati husnul khatimah. Moga Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga kita daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah lepaskan sekitar keluarga kita daripada azab kubur. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau penitia tadi bapantun, ulun bapantun juga. Kalau ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Kalau kurang panjang wahai panitia, undang sekali lagi. Dina siratal mustaqim. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang sudah disampaikan.